Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai kuliah hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, teman-teman, hari ini kita akan masuk ke materi baru ya. Jadi minggu lalu sesuai RPS kita sudah mempelajari materi tentang percabangan logika ya. Di minggu ketiga dan minggu keempat kita sudah belajar tentang percabangan logika. Maka hari ini kita akan belajar tentang konsep perulangan ya. Kita akan belajar tentang perulangan dalam bahasa C. RPS. Nah, di minggu ketiga dan keempat di sini kita sudah belajar tentang percabangan logika ya. Kemudian di minggu kelima sampai minggu ketujuh kita akan belajar tentang perulangan dalam bahasa C. Semua materi sudah saya upload di e-learning ya. Teman-teman bisa silahkan untuk mengambil mempelajarinya di e-learning dengan akun Poltera masing-masing ya. Kemudian untuk materi 3 minggu ini kita metode pembelajarannya adalah dengan kuliah dan diskusi serta teman-teman hands on langsung praktek ya. Waktunya berapa menit? Waktunya 50 menit teori, kemudian 100 menit praktek ya. Kemudian rujukannya juga sama, kita pakai buku Problem Solving and Program Design in C ya. Nah, kemudian kita lanjut aja ke materi ya teman-teman. Baik, sebelum kita lanjut ke materi ulangan, kita bahas dulu tentang kita review dulu ya, kita refresh dulu materi pada minggu lalu yaitu tentang percabangan logika. Nah, coba saya mau membuat case ya. Kita mau membuat program di mana program tersebut bisa membedakan apakah bilangan tersebut ganjil atau genap. Kira-kira gimana caranya teman-teman untuk membedakan bahwa sebuah bilangan itu ganjil atau genap? Ada yang tahu nggak? Ada yang punya ide nggak? Ya, Syakif silakan. Kalau bilangan ganjil itu habis Ganjil tidak habis dibagi dua, oke. Kalau genap sebaliknya ya. Oke. Genap habis dibagi dua, ganjil tidak habis dibagi dua. Nah, itu kan bahasa manusianya ya. Kalau bahasa matematikanya apa teman-teman? modulus lah. Oke, modulus ya. Misal sebuah bilangan, untuk aja bil ya. Bil ketika dia modulus 2 sama dengan 0, maka dia merupakan genap ya. Kalau dia modulus 2 sama dengan 1, maka dia adalah Ganjil. Oke. Nah, sekarang kita langsung aja coba bikin programnya dulu. Ya. Seperti biasa di awal-awal kita harus masukkan header yang akan kita gunakan ya. Hashtag pagar include ya. Apa yang akan kita load, apa yang akan kita gunakan headernya. Nah, karena ini masih sederhana, kita hanya pakai stdio.h ya. Standar input output ya. Kemudian setelah itu kita masuk ke fungsi utama ya, main. Nah, seperti yang saya bilang di pertemuan sebelumnya, di awal program kita harus pikirkan kita butuh variabel apa aja ya. Nah, kalau di case ini ganjil genap ini kira-kira kita butuh variabel apa? Bilangan ya. Kita butuh sebuah variabel untuk menyimpan bilangan yang dimasukkan. Kita kasih nama aja int bilangan. Bilangan, koma ya. Kemudian setelah itu kita ngapain? Kita minta pengguna user untuk memasukkan angkanya ya.
masukkan angka ya, titik dua titik koma. Oh ini titik komanya hampir lewat ya. Kemudian setelah kita minta user memasukkan angka, kita harus baca ya. Kita baca apa yang diketik oleh user. Nah yang akan kita baca berupa apa? Berupa integer ya, bilangan bulat. Nah bilangan bulat itu kodenya apa kemarin? Send. Ya. Kemudian dimasukkan ke variabel bilangan. Tutup kurung titik koma. Oke, setelah itu kita ngapain? Nah kita sudah dapat nih angka yang dimasukkan oleh pengguna, kita masukkan ke variabel bilangan. Berikutnya ngapain? Nah masukkan ke percabangannya. If kita cek jika bilangan modulus 2 sama dengan 0, maka dia apa? Kita printf merupakan bilangan apa kalau sama dengan 0 tadi? Benar ya. N ketik kurung titik koma. Selain itu ya, karena hanya ada dua kondisi, dia sisa 0 atau sisa 1, maka langsung aja kita pakai else. Kita printf di sini merupakan bilangan N ketik kom. Seperti ini teman-teman, cukup hanya beberapa baris ya untuk mengetahui apakah bilangan itu genap atau tidak. Teman-teman bisa silakan difoto dulu, nanti ketika sesi praktek bisa langsung dipraktekkan di Programmis ya. Silakan difoto dulu. Sebelum kita lanjut, teman-teman ada pertanyaan nggak tentang program ini? Ganjil genap. Aman ya? Ya, Syakib. Di situ ya Pak. Itu pada bagian scanf itu kenapa harus %? Kenapa kan biasanya banyak dalam bahasa programming. Oke. Nah, kenapa harus %D? Nah sesuai kebutuhan kita. Kita mau mengakomodir bilangan bilangan pecahan atau enggak. Nah kita kan butuhnya genap ganjil itu kira-kira bulat atau pecahan? Bulat kan ya. Kalau pecahan ya dia nggak bisa disebut sebagai kalau pecahan udah pasti ganjil ya. Misal 0,5 ya udah dia pasti ganjil. Nah, genap ganjil itu kan kita menghitungnya pada sebuah bilangan bulat. Nah, bilangan bulat itu kemarin di minggu pertama tipe datanya apa? Bilangan bulat dalam bahasa C, integer ya, int ya. Nah, int itu kodenya dalam scanf ataupun printf itu adalah %d. Ya. Jadi %d ini spesifik untuk integer. Nah, kenapa Pak? Kenapa %d ya? Karena kita mau memasukkan inputannya ini ke variabel bilangan. Bilangan itu tipe datanya apa? Tipe datanya adalah int. Makanya di sini kita pakai %d. Kalau float ya %f dan seterusnya ya. Ada lagi? Aman ya? Oke, kita lanjut dulu. Nah, sekarang kita masuk ke pengulangan teman-teman. Kenapa sih kita harus belajar pengulangan? Ada yang tahu nggak? Kenapa? Karena
Ya, Dwi. Karena di kehidupan sehari-hari itu juga ada beberapa kegiatan perubahan. Oke, mostly semua dalam kehidupan kita, bahkan dalam program komputer juga itu adalah proses yang dilakukan berulang-ulang. Nah, contoh, setiap hari kita makan 3 kali, ya. Kemudian tidur bisa 2 kali, bisa 3 kali gitu ya, dan seterusnya. Nah, makanya dalam pemrograman juga butuh yang namanya pengulangan. Nah, pengulangan itu sendiri terdiri dari 2 jenis, teman-teman. Ya, jadi saya mengklasifikasikan dia menjadi 2 jenis, ada for dan while atau do while. Kenapa while dan do while saya kelompokkan jadi satu? Karena dia sebenarnya sama ya, cuma hanya beda penempatan aja. Nah, jadi for dan while atau do while. Nah, for itu cocoknya untuk case yang mana? Nah, for itu cocok untuk perulangan yang bersifat incremental ya. Jadi for itu cocok untuk perulangan yang dilakukan berapa kali gitu ya. Sudah jelas dia mau dilakukan berapa kali. Contoh makan ya. Makan kita berapa kali sehari? 3 kali. Ya. Mandi berapa kali sehari? 2 kali. Nah, itu kan udah jelas tuh. Nah, itu lebih cocok pakai for ya. Kemudian ada lagi case lain. Contohnya adalah deret ya. Deret itu urutan angka ya. Jadi misal contoh deret genap itu terdiri dari 0, 2, 4, 6 dan seterusnya ya. Itu contoh deret ya. Kemudian pola, menggambar pola. Misal kita mau menggambar segitiga gitu ya. Kayak gini dan seterusnya. Kemudian operasi matriks, dari penjumlahan matriks, perkalian matriks itu lebih cocok menggunakan for. Apakah nggak bisa Pak case itu pakai while? Bisa ya, cuman lebih enak atau lebih nyaman pakai for ya. Kemudian yang kedua adalah jenis while atau do while. Nah, while atau do while ini dia lebih cocok pada perulangan yang sifatnya kondisional ya. Jadi dia berdasarkan kondisi, berdasarkan state ya, berdasarkan perubahan state-nya. Contohnya apa? Kita coba ketika kita membuat sistem otomasi ya, otomasi kipas. Nah, kipas itu akan menyala selama suhunya lebih dari 30 ya. Nah, itu kan kita nggak tahu nih suhu lebih dari 30 derajat ini berapa kali ya, berapa lama, berapa menit, kita kan nggak tahu. Makanya kita harus pakai while, bukan harus sih, lebih baik pakai while ya, best practice-nya. Contoh lagi, ketika kita main game ya, itu gamenya akan terus berjalan sampai ada yang menang ya, sampai ada yang kalah. Nah, selama nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah, dia akan terus berjalan ya. Contoh ya. Nah, itu contoh pengulangan yang cocok ketika menggunakan while dan do while. Oke, paham sampai sini teman-teman? Oke. Coba saya kasih case lagi. Kalau misal case-nya adalah robot ya, anggap aja robot, atau baterai ya, baterai akan melakukan pengecasan terus selama dia belum penuh. Itu cocok pakai yang mana? While ya, karena kan dia nggak pasti dia dilakukan selama berapa kali ya. Oke, aman ya? Oke, sudah paham ya harusnya. Oke, berikutnya kita bahas lebih dalam tentang for, teman-teman. Jadi dalam pengulangan for itu strukturnya terdiri dari 3 bagian ya. Kalau saya bilang ada bagian inisialisasi, contohnya I sama dengan 0. Kemudian ada bagian syarat atau kondisi, contohnya adalah I kurang dari 10. Kemudian ada bagian perubahan atau update, contohnya adalah I sama dengan I plus 2. Nah, inisialisasi itu apa? Sesuai namanya, dia adalah kondisi awal ya, kondisi awal sebelum for itu mulai dijalankan ya. Kondisi awalnya apa? Nah, disitu contohnya I sama dengan 0 ya. Berarti di awal nilai I adalah 0.
Kemudian ada syarat atau kondisi. Nah, di situ contohnya I kurang dari 10. Nah, sesuai namanya syarat atau kondisi. Jadi for ibaratnya dia punya pintu dan ada kuncinya. Kuncinya itu apa? Kuncinya adalah I kurang dari 10. Jadi kalau I nilainya nggak kurang dari 10, dia nggak masuk ke for. Ya. Oke? Misal contoh, sekarang I sama dengan 11. Dia masuk nggak ke situ? Tidak masuk ya, karena nggak sesuai dengan syarat atau kondisinya. Kemudian berikutnya ada perubahan I sama dengan I plus 2 ya. Sesuai namanya dia adalah perubahan yang dilakukan ketika satu cycle for selesai dilakukan. Ketika satu cycle proses ini selesai dilakukan, maka perubahan ini dieksekusi. Oke, teman? Oke, strukturnya seperti itu. Kemudian sintaknya, aturan penulisannya seperti apa? Jadi pertama kita ketik for ya, for, kemudian dalam kurung inisialisasinya I sama dengan 0, kemudian syaratnya atau kondisinya I kurang dari 5, kemudian update-nya atau perubahannya I plus plus. Nah, masing-masing bagian dipisah dengan titik koma. Pak, boleh nggak kalau inisialisasinya nggak diisi? Boleh nggak kira-kira? Boleh ya. Jadi nggak harus inisialisasinya di sini. Bisa jadi inisialisasinya di program sebelumnya. Jadi kalau nggak ada inisialisasi, tinggal tulis saja kayak gini. For dalam kurung kosong ya, langsung titik koma. Kemudian I kurang dari 5, titik koma, I plus plus. Ya, contohnya kayak gini. Nah, inisialisasinya di mana? Bisa jadi di program sebelumnya. Misal I sama dengan 1 di sini ya. Oke? Yang harus ada itu ini dan ini ya. Aman sampai sini? Setelah itu kita buka kurung dan tutup kurung. Nah, yang ada di dalam kurung inilah yang adalah proses atau kode yang akan diulang. Lanjut. Nah, sekarang kita langsung praktikum teman-teman, hands-on ya. Tapi sebelum teman-teman praktek sendiri, saya coba kasih pencerahan dulu ya. Kita bahas dulu di depan, baru teman-teman nanti praktikum ya. Nah, study case-nya adalah deret bilangan genap. Oke. Deret bilangan genap itu dimulai dari angka berapa? 0, kemudian 2, 4, dan seterusnya ya. Nah, kita mau membuat program yang inputnya batas ya. Kita kasih batas agar dia ada stopnya, ada berhentinya, ada batasnya. Sampai angka berapa ya. Diminta batas, kemudian baru kita print bilangan genap sampai batas itu. Nah, kita bikin programnya seperti biasa, kita include dulu. Include stdio.h standar input output.h ya. Kemudian kita masuk ke fungsi utama di entry main, kurung tutup kurung, merawat. Kita tutup dulu ya agar nggak lupa. Kemudian kita butuh variabel apa aja? Yang pasti kita butuh i ya.
kuncinya atau syarat masuknya adalah I kurang dari batas. Kalau dia sama dengan batas atau lebih dari batas maka enggak di print ya. Kemudian perubahannya I sama dengan I plus, kenapa plus 2? Tambahnya 2. Nah, karena dia perubahannya adalah plus 2 ya. I plus 2. Langsung di sini kita print F. Apa yang diulang? Kita nge-print nilai I-nya ya. Print F. Apa yang kita print? Bilangan bulat %D ya. Spasi, kita kasih space kosong biar rapi. Spasi, kemudian petik. Nah, %D ini ngambil dari mana? Ngambil dari I ya, yang di print I-nya. Oke. Di koma. Setelah selesai dari keluar dari for, kita tambahkan pemanis ya, print F backslash n deret lunas selesai ya, ketik kurung di koma. Simple ya. Bayangkan kalau kita nggak pakai for, kita nulis printf sebanyak berapa ya? Kalau batasnya sampai 8, maka kita printf sebanyak 4 ya. Ya, 4 ya. 0, 2, 4, 6. Kalau batasnya 9, kita nge-print 5 ya. Kita printf sebanyak 5. Nah, kalau 100, kita printf 100. Ya, jadi for salah satunya adalah untuk mempersingkat program ketika program itu dilakukan berulang. Sampai sini mungkin ada pertanyaan dulu teman-teman. Belum ada? Coba saya yang tanya. Di sini kenapa dimasukkan ke dalam batas? Kalau dimasukkan ke I boleh nggak? Boleh Pak. Nggak boleh karena I-nya kan sudah dari awal mau dibentukin mau bilangan genap atau ganjil Pak. Oke, ya sedikit bisa diterima lah. Kenapa? Nah, ini kita sedikit flashback di materi tipe data ya, variabel dan tipe data. Jadi dalam kita membuat program, usahakan semua variabel yang kita gunakan itu sesuai dengan fungsinya. Oke. Nah, kalau kita mau sebagai batas, maka kita masukkan dia ke dalam batas. Sebenarnya nggak apa-apa kita masukkan ke I, tapi nanti orang yang baca bingung, I ini apa gitu kan. Tapi kalau kita masukkan ke dalam batas, ya orang pasti tahu, oh namanya batas, berarti dia digunakan sebagai batas. Nah, I itu apa Pak? Itu adalah iterator ya, singkatan dari iterator. I iterator ya. Iterator itu adalah yang diulang ya, sesuatu yang diulang. Oke. Nah, sekarang ini kan genap nih. Ya. Berikutnya kalau ganjil gimana? Ada yang bisa nggak? Ya, silakan Farel. Apa yang perlu kita ganti ketika kita masukkan bilangan ganjil? Untuk I-nya ini Pak diganti ke 1 Pak. Kenapa diganti 1? Karena bilangan ganjil kan antara 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. Oke, karena nilai awalnya 1 ya. Ya. Update-nya perlu diubah nggak? Tidak perlu Karena bilangannya ini 2 Pak. oke, perubahannya 2 ya, plus 2 ya. Ada lagi teman-teman? Aman ya? Paham ya? Oke, nanti kita contohnya gampang-gampang dulu ya. Gampang-gampang dulu. Di e-learning saya sudah membuat assignment juga untuk case yang lain.
teman-teman akan diminta membuat deret Fibonacci namanya. Deret Fibonacci. Deret Fibonacci itu apa? Contohnya, deret Fibonacci itu adalah dia dimulai dari 1, kemudian 1, kemudian berikutnya adalah 2. 2 bilangan sebelumnya dijumlahkan. Berikutnya adalah berikutnya adalah dan seterusnya ya. Itu adalah deret Fibonacci. Nah, ini teman-teman jadikan latihan ya. Habis ini setelah sesi teori ini selesai, teman-teman langsung masuk ke sesi praktikum ya. Nanti akan dibantu oleh asisten saya juga. Kemudian kalau ada pertanyaan nanti bisa tanya langsung ke saya juga ya. Oke, saya akan standby di sini, nanti akan saya cek masing-masing ya. Ada pertanyaan dulu untuk tugasnya, untuk latihannya? Aman ya? Udah kepikiran caranya? 1, 2, 3 dan seterusnya? Oke. Nah, sekarang saya tanya lagi nih sebelum kita akhiri. Perubahan ini apakah boleh minus? Apakah boleh kali ataupun bagi? Boleh nggak? Boleh, ya benar. Jadi dia bisa minus, bisa plus, bisa kali, bisa bagi. Yang penting ketika perubahan ini nantinya akan ketemu sampai sinus. Ya. Jadi dia akan bergerak ke arah kondisi yang tidak sesuai sehingga dia bisa keluar dari looping. Karena kalau nggak gitu dia akan forever loop ya, akan ada error. Oke, sampai sini aman ya. Oke, setelah ini silakan dipraktekkan di PC masing-masing. Saya pantau juga ya. Nanti saya akan keliling tiap 10 menit saya akan keliling untuk ngecek ngecek pekerjaan teman-teman. Ya. Jika ada pertanyaan bisa langsung ke asisten saya atau bisa juga langsung ke saya di belakang ya. Oke, aman? Oke, kalau nggak ada pertanyaan kita cukupkan sesi ini sampai sini. Kita tutup dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, dipersilakan. Berdoa selesai. Terima kasih teman-teman. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.